Saya kembali lagi. Kita lanjutkan kembali ya. Sorry tadi ada masalah jaringan. Tadi kita sudah sampai di sini ya. Ini adalah rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Puncak orde ke N dari gelombang dengan panjang gelombang lambda 1 terjadi pada sudut yang memenuhi yang ini. Jadi puncak gelombang ke N dari gelombang dengan panjang gelombang 1 terjadi pada sudut yang memenuhi ini. Jadi kalau misalnya pada lambda kedua, nanti kita bikin di sini sinus theta 2. N lambda 2 per D. Nah, puncak gelombang atau puncak orde ke N dari gelombang dengan panjang gelombang lambda 2 terjadi pada sudut yang memenuhi ini. Jadi ini cuma rangkumannya saja. Oke? Karena sudut-sudut ini biasa sangat kecil seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalnya ini misalnya garis, sudut ini kan 90 derajat ya. Ya, theta sama dengan 90 derajat. Tapi kalau misalnya ini sangat kecil sekali, ini sekitar saya misalkan 3 derajat, sudah theta sama dengan 3 derajat. Jarak ini, saya misalkan A, ini B, B ini adalah C, A dan C itu nilainya sangat sangat berdekatan dan sangat 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 sama gitu ya. Jadi ya, dianggap sama. Kalau misalnya makanya nilai sinus theta itu kan depan dibagi dengan miring, berarti B dibagi dengan C. Sedangkan tangen theta itu sama dengan depan dibagi dengan yang di samping. B dibagi dengan A. Oke, perhatikan. C sama A tadi kan nilainya sama kan? Berdekatan kan? Makanya B dibagi C atau B dibagi A karena ini sama ya nilainya hampir sama. Sehingga nilai sinus theta itu ekuivalen, dianggap ekuivalen dengan tangen theta. Nah, begitu juga yang ini. Kalau begitu, karena tetanya juga sama atau sangat kecil sekali, sehingga menghasilkan hasil matematis yang tidak terlalu jauh berbeda, dapat disimpulkan bahwa gini, sinus theta, theta 1 aja ya, sama dengan N lambda 1 per D. Ya. Sehingga bisa dibuat di sini theta 1 sama dengan N lambda 1 per D. Jadi sinus theta 1 sama dengan theta 1 itu tidak terlalu jauh berbeda hasilnya. Oke. Nah, beda sudut arah cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda tersebut setelah melewati kisi adalah ini. Ini tinggal dimasukkan saja. Kalau misalnya delta itu kan berarti theta 2 dikurang theta 1. Ya. Nah, rumus theta itu kan adalah ini ya. Yang berbeda apa? N-nya kan tetap, D-nya tetap. Yang berbeda hanya lambdanya. Maka yang akhir dikurang yang awal. Atau di lambda 2 dikurang lambda 1. Atau bisa kita simpulkan N delta lambda per D. Oke. Ini ada contoh soal, tidak ada solusi. Saya kasih kesempatan sekitar 2-3 menit bagi siapa yang bisa langsung raise hand. Raise hand terus kirim sama saya jawabannya di apa ya? Kalau mau saya lebih prefer di fitur chat yang di sini. Tapi pribadi ya, jangan everyone ya. Nanti siapa yang cepat akan saya kasih nilai. Oh ya, silahkan. Dimulai dari sekarang. Semuanya, siapa yang paling cepat raise hand. Kirim sama saya jawabannya private di fitur chat kita di Zoom ini. Silahkan.
Ayo, ada yang belum apa? Belum bisa mengirimkan? Kalau misalnya tidak ada, biar kita bahas bersama. Ada? Susah, Pak? Tanya Bu, Ya, silakan ya, Bel. ini Bu yang 400 nanometer ini Bu untuk orde pertama ya Bu, dan 700-nya untuk orde keduanya. Eh, sebentar ya, suaranya putus-putus. Bisa diulang lagi nggak? Yang 400 nanometer ini untuk orde pertama dan 700 nanometer ini untuk orde yang kedua ya Bu. Ya, itu berurutan. Berarti yang 400 itu orde pertama, sedangkan yang 700 itu adalah orde kedua. Oke? Izin bertanya, Bu. Ya, Bukannya masuk soalnya, Bu. Jadi dua gelombang itu, Bu. Dua-dua dicari orde pertama dan orde keduanya, Bu. sebentar. Ya, siapa ini yang bertanya? Boleh saya tahu namanya? Nela, Bu. Oh iya, Nila. Maksud soalnya bukannya dua-dua dicari, Bu, dari dua gelombang itu. Tadi pertanyaan, sebelumnya siapa yang bertanya? Yobel. Siapa Yobel? Nah, Yobel, tadi maksud kamu adalah orde pertama itu yang 400 kan? Saya sampaikan bahwa ini berurutan. Orde pertama nilainya 400, orde kedua 700. Itu maksud saya. Iya Bu. Iya, bukan nilai, bukan. Jadi ini dia hanya menerangkan saja. Menerangkan saja. Nah, Yobel, kamu kerjakan dua buah nggak jadinya? Hitunglah sudut untuk dua buah. Atau seperti apa, Yobel? Masing-masing sudutnya Bu. Iya kan, masing-masing sudut kan? Jadi sebenarnya nilai tidak ada yang apa ya, tidak ada yang miss di sini. Ini seperti dua soal ditumpuk dalam satu soal. Dua pertanyaan ditumpuk dalam satu soal. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang hitunglah sudut orde pertama dan orde kedua untuk cahaya yang panjang gelombang 400 dan 700 yang jatuh pada kisi 10.000 per cm. Jadi kalian hitung dua kali sudut orde pertama kalau panjang gelombangnya segini, sudut orde kedua kalau panjangnya segini, gitu. Oke, Nila? Halo, Nila dan juga Yobel, sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Iya. Ada yang bisa nggak? Ayo, silakan, resen. Waktu kita sebenarnya masih ada 20 menit lagi sih, kurang lebih. Sebentar ya.
Bagaimana? Ada? Saya lihat ini belum ada yang resen. Belum ada? Atau kita bahas sama-sama? Tinggal masukkan aja kok. Ayo. Ada yang mau mencoba? Oke. Saya lihat. Izin, Bu. Saya, Bu. Saya Bu Graciela. Yang pertama tadi Graciela ya. Ya, oke. Silakan Graciela. Kamu boleh bisa share screen nggak? Graciela, saya stop share. Kamu bisa share screen? Bisa? Graciela? Bu, saya nggak bisa share screen, Bu, tapi saya foto aja, Bu. Saya kirim ke WA Ibu. Oke, boleh. Kamu udah kirim ya? Sudah kamu kirim nggak? Belum, Bu. Saya mau foto. Atau kirim aja di fitur chat ini sekalian semua. Kita buka sama-sama kan? Kan kamu sudah saya tag yang pertama. Emang bisa ya, Bu? Bisa. Kenapa nggak bisa? Saya nggak tahu. Bisa kirim dokumen kok di sini. Saya izin off kamera ya. Bisa? Ayo silahkan. Nggak, dari WA lah, Bu. Dari WA. Masanya belum ada masuk sama sekali. Bisa nggak, Graciela? Kalau tidak, biar kita kasih kesempatan ke teman yang lain. Ayo. Dikasih aja lah, Bu. Nanti menunggu saya jadi lama, Bu. Ada yang mau yang lain? Jawaban kamu berapa, Graciela? Tolong kirim aja fitur chat. Jawaban akhirnya aja kalau enggak. Saya tetap akan berusaha menghargai. Yang lain ada? Yang lain ada, ayo. Yang lain nggak ada, cuma si Graciela aja. Kalau yang lain nggak ada, Graciela, kamu sambil usahain coba. Oh iya, kita bahas sama-sama. Oke, ini siapa ini? Graciela, orde kedua 90 derajat. Orde pertamanya? Udah kamu kirim, Graciela, biar saya share screen. Oke, si Graciela sudah kirim. Saya buka dulu ya. Gimana ya cara membuka? Sebentar ya, saya coba stop share. Saya share screen with you. Sudah kelihatan nggak semua?
Sudah kelihatan? Halo? Nah, ini di-share sama si Graciela. Silakan Graciela presentasikan. Ini kan deket yang berarti sebentar ya Bu. Ya, ini udah saya share screen. Kamu tinggal sampaikan aja apa yang kamu kerjakan di sini. Ya, sebentar Bu, di rumah saya lagi ribut. Sebentar. Sudah Bu. Kan di soal diketahui lambdanya itu adalah yang kita bahas, yang kita cari. Saya nyarinya yang orde 2 dulu Bu. Nggak apa-apa kan? Silakan, nggak apa-apa. Diketahui itu lambdanya itu 700 nanometer. Berarti itu 700 kali 10⁻⁷ ke meter. Kemudian N-nya karena orde kedua, N-nya sama dengan 2. Baru nilai K-nya itu 10.000. Tadi ada goresan. Itu baru yang ditanya adalah tetanya. Baru kan yang seperti Bu jelaskan tadi kan rumusnya D sin theta sama dengan N kali lambda. D-nya itu sama dengan 1/K. 1/10.000 sin theta sama dengan 2 kali. N-nya kan 2. Berarti 2 kali lambdanya 2 kali 700 kali 10⁻⁷. Baru di sini sin tetanya itu 1,4. Baru saya ini kan Bu, saya anggap 1. Jadi arkus dari 190 derajat. Baru kemudian seperti itu ke orde pertama, lambdanya 400 nanometer, jadi 400 kali 10⁻⁷ meter, N-nya sama dengan 1, goresannya sama, 10.000, baru tetanya itu yang ditanya, sama juga, D sin theta sama dengan N kali lambda, baru nanti yang di tetanya itu jadi arkus 0,4. Oke. Jadi dapatnya 90 derajat. Ya. Yang orde kedua, Bu. Orde pertama, saya lihat. Arkus 0,4. Sebentar ya. Udah dapat nggak pakai kalkulator? Nah, ini dikerjakan sama si Eve juga, ya kan? Tapi ini yang perlu saya tekankan sama kalian. Perhatikan K-nya itu, ini kan 10.000 goresan, G per sentimeter itu garis. Jadi 10.000 garis per sentimeter. Gitu. Jadi kalau yang di atas kalian samakan dalam meter, ini pun harus kalian buat dalam meter. Seperti itu. Ini punya si EV, hasilnya sama 90 derajat. Nah, bedanya punya si EV itu dia sudah langsung didapatkan hasilnya. Sudah dibuat arkusnya. Oke. Jadi tadi kan punya si Graciela juga sinus 0, arkus sinus 0,4 kan? Iya, Bu. Berarti jawabannya yang ini sudah benar. Oke, bisa lihat ini jawabannya. Kita kasih applause lah ya sama yang 2 ini ya. Bisa? Saya stop share atau mau dicatat atau nanti minta dari temannya aja? Halo? Halo? Udah di screen sih, Bu. Udah, oke. Bagus kalau gitu. Itulah teknologi ya. Saya stop share screen kalau begitu. Saya share kembali OneNote kita dan saya jangan sampai lupa bikin nama. Graciela. Ini ya, soal menjawab. Dan ini si Evan udah banyak sekali ngasih dapat poin ini. Kayaknya dia nomor 1. Seingat saya. Oke, kita lanjut kembali. Bisa? Bisa? Halo? Adik-adik? Oke. Nah, ini adalah interferensi terjadi akibat celah yang digunakan sangat sempit, sehingga kisi hanya dapat dipandang sebagai satu sumber gelombang. Jadi kisinya itu, D-nya itu sangat, ini kan tadi kan gini ya, ini adalah jarak antara 2 celah kan. Nah, masalahnya itu dia kecil sekali. Oh, sorry, ini pun masih salah. Dia misalkan ini.
Jadi kan jarak antara celah kan ini sama ini kan, atau ini sama ini kan. Tapi karena sangat sempit sekali, dia dianggap seperti satu sumber gelombang aja jadinya seperti ini. Gitu. Nah, jika celah cukup lebar, maka kisi tidak dapat dipandang lagi satu sumber gelombang, namun sumber banyak gelombang. Ini celahnya. Kalau pada bedanya apa interferensi sama difraksi? Ya, ini kita udah masuk ke difraksi ya. Kalau interferensi sudah lebar celahnya itu celah sempit. Nah, itu yang didefinisikan dengan istilah D. Nah, pada difraksi, oke, lebar celahnya itu celah lebar, ya, lebar celah lebar lah istilahnya ya, dibandingkan dengan interferensi. Nah, itu disimbolkan dengan width. Nah, dengan demikian sudah karena celahnya itu cukup lebar, kisi tidak lagi dipandang sebagai satu sumber gelombang, namun banyak sumber gelombang. Kalau yang tadi kan cuma satu, banyak tuh. Ini udah banyak ini, bukan cuma satu sumber gelombang. Ini satu sinar tuh satu sumber gelombang. Ya, kalau yang sebelum itu kan cuma satu. Kalau kalian lihat ke atas, pasti dia cuma satu. Satu sumber gelombang karena sempit. Sedangkan pada difraksi dia nggak bisa lagi sebagai satu sumber gelombang karena banyak yang bisa masuk dari sini. Paham? Nah, ini kita masuk ke dalam perumusannya saja. Oke? Nah, dengan menggunakan penurunan matematika yang agak rumit, nah dikasih tahu di sini memang agak rumit ya, jadi memang saya tidak akan terlalu bahas terlalu dalam, kecuali kalian menjurus matematika, didapatkan bahwa kebergantungan intensitas difraksi terhadap sudut arah dapat dirumuskan dengan yang ini. Dengan W adalah lebar celah dan theta adalah sudut arah berkas, kemudian lambda adalah panjang gelombang. Oke? Nah, seperti ini adalah pola dari difraksi. Jadi kalau pada difraksi itu tidak ada terang yang sama dengan terang pusat. Jadi terang pusatnya cuma sendiri. Kalau tadi interferensi kan bakal ada kan? Bahkan ada yang seperti ini. Gini kan? Sama dia kan terang pusatnya kan? Ya enggak? Iya kan, ini terang pusat TP saya bikin terang pusat, ini terang 1, ini terang 2, ya kan, ini terang 1. Ini terang 1 juga ya, tapi ini terang 2 juga. Ya kan? Ini di terang pusat. Cuman ini yang negatif, ini yang lambda negatif, ini yang positif. Ya. Nah, kalau ini cuman dia sendiri aja. Maksimum minimumnya lainnya memiliki intensitas yang lebih rendah dan semakin lemah jika posisinya semakin jauh dari pusat. Ini semakin jauh dari pusat. Kalau intensitas tadi ada yang bervariasi kan. Kalau misalnya dia cuma satu celah, dia gini, gini, gini kan. Kalau misalnya 2 celah, coba kalian perhatikan, dia itu 5. 2, 3, atau saya ke atas saja, biar lebih gampang. Nah, ini. Sorry ya, ke atas. Nah, ini dia. Kalau untuk 2, dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau interferensi, sudah yang 3 celah, dia di sini ada terang, tapi terangnya kecil. Begitu. Jadi yang membedakan adalah semakin banyak celah, semakin banyak jumlah terang gelapnya. Nah, kalau pada difraksi, semakin banyak N-nya, semakin banyak jumlahnya, tapi terangnya itu cuma 1. Tidak akan pernah ditemukan di sininya itu terang yang sama besar seperti terang pusatnya. Sini kan masih ada nih. Ini kan masih sama dengan terang pusat. Ya kan, ini masih sama dengan terang pusat yang ini. Gitu ya. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini semua, adik-adik semua? Halo? Sampai di sini kita tadi ya. Oke, yang ini ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Di antara 2 maksimum terdapat minimum, maka kondisi minimum terjadi jika, nah ini rumusnya, ini matematis saja. Saya akan skip ya. Selanjutnya, ini hanya persamaan saja. Kalian bisa cek. Nah, ini yang perlu itu adalah rumus yang ini. Delta Y sama dengan L2Pi. Nah, 2Pi-nya itu bisa kita buat nanti 2 lambda per W. Jadi rumusnya ini, delta Y sama dengan 2 lambda L per W. Oke. Nah, ini jika celah berbentuk lingkaran, maka pola difraksi dapat berbentuk cincin seperti ini. Nah, ini ada contoh soal. Kita bahas bersama, ini contoh soal yang terakhir. Waktu kita masih ada 2 sampai 12 menit, saya tambahkan sampai jam 12 siang.
Ada yang mau lagi mencoba menerangkan? Soalnya di sini udah ada jawabannya. Kalau enggak kita bahas sama-sama. Kita bahas sama-sama aja ya biar cepat ya. Atau ada yang mau bersedia langsung resen biar dapat nilai. Jadi terangkannya berdasarkan solusi yang di sini. Ada? Ada? Ini sama seperti yang dikerjakan si Eve sama si Graciela. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada? Saya bahas. Ini ada yang keluar ya? Apa-apalah, saya juga tadi jaringan bermasalah. Nih, cahaya dengan panjang gelombang lambda berarti 750 ya nanometer. Nah, nanometer sama dengan 10 pangkat minus 9 kan? Ya enggak? Melewati sebuah celah yang lebarnya. Nah, ini lebarnya ya. Perhatikan. Sebuah celah. Kalau interferensi dia biasanya nggak pernah sebuah celah. Dia 2 buah celah, 3 buah celah gitu ya. Biasanya. Kemudian perbedaannya adalah lebarnya itu tidak terlalu lebar dibandingkan interferensi. Jadi interferensi biasanya lebih kecil. Kita bikin di sini W-nya itu sebesar 10 min 3 mm. Itu sama dengan 10 min 6 meter. Ya. Kemudian dikasih tahu juga adalah 20 cm itu yang B ya. Berarti dikumpulkannya semua. Jarak antara celah dengan juga layar itu sebesar 20 cm atau sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 ya. Benar? Nah, yang ditanya adalah berapakah lebar maksimum utama dalam derajat? Lebar maksimum utama. Oke. Ini terbalik ya dibuat dia ya. Jadi yang B ini yang ini ya. Maksud saya yang lebar maksimum utama diselesaikannya di sini. Sedangkan pas kok. Lebar maksimum utama yang ini dalam derajat, kemudian dalam sentimeter L-nya sudah dikasih tahu. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya solusinya bahwa sinus theta sama dengan lambda per W. Nah, Bu, gimana sih Bu cara menghafalnya? Ingat ya, kalau misalnya ini kan tadi satu celah ya. Ini anggap aja lebarnya ini W. Ini kan layar, ini L. Sudah? Ini kan ya memang nggak satu sumber ya, tapi misalkan saja ya kan. Kan dia membentuk seperti ini ya. Ini kan tetanya. Jadi cara menghitungnya ya jangan terlalu sebenarnya tangen, tapi kan nilainya kan nggak terlalu besar ya. Kan tangen sama dengan sinus theta ya. Ya kan? Jadi kita bisa buat nanti rumusnya itu adalah sinus theta. Sinus theta sama dengan apa? Depan dibagi dengan miring. Iya kan? Depannya itu yang mana? Depannya ini kan? Miringnya itu adalah miring lagi. Sampingnya itu yang ini kan? Oke, saya bikin di sini tan theta saja. Berarti di sini apa? Panjang gelombangnya di mana? Halo? Ini kan? Halo? Ini berarti halo? Bisa dengar? Oke, saya ulang. Karena yang diketahui adalah panjang gelombang, kita buat aja di sini. Sin theta. Depan dibagi dengan, kalau sinus itu yang mana? Depan dibagi dengan miring kan? Depannya yang mana? Halo? Depannya yang ini kan? W? Iya, Bu. Per lambda. Bu, terbalik Bu antara yang atas sama yang bawah. Benar nggak? Halo? Benar, Bu. Benar. Jadi rumus ini munculnya dari mana, Bu? Nih, biar cepat. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa perbedaan antara celah sebentar. Oke, saya lanjutkan.
Oke, saya lanjutkan kembali. Ini yang tadi saya sampaikan, sengaja saya buat lagi gambar kayak gini supaya kalian ingat bahwa sebenarnya perbedaan dari interferensi dengan difraksi di sini. Ya, kita nggak bisa samaratakan apa ya, sudutnya ini. Kan tadi sudutnya yang di sini kan kalau misalnya interferensi kan sudutnya sempit ya. Ya, sudutnya sempit kan. Kalau difraksi kan sudutnya tidak sempit. Sudutnya lebar. Jadi nggak akan bisa kita, sumbernya kan beda, sama banyak kan. Kalau sumbernya di sini ya oke, kita bikin gini, ya kan. Tapi kalau sumbernya yang tadi di sini, oke. Jadi memang ternyata rumusnya itu tidak bisa kita samakan antara interferensi dengan difraksi, rumus yang ini. Jadi Bu, rumus yang ini munculnya dari mana? Itu yang dari sini. Nah, yang dari sini. Yang sama bukan sinus theta dengan tangen theta, tapi tetanya yang bisa kita anggap sama. Seperti itu. Makanya rumusnya di sini lambda per W. Oke? Nah, lambda per W kita tinggal masukkan. Saya kan lambdanya kan sudah ada. 700 atau 7,5 ya. 7,5 tengok ya. 129 dikurang 2 berarti kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan W-nya adalah 10 hasilnya adalah 0,75. Nah, ini kan sinus theta. Kalau begitu theta sama dengan arcus sinus 0,75. Dapatnya itu sekitar 49 derajat. Nah, kalau misalnya jarak pusat layar ke minimum utama. Minimum utama itu perhatikan, kalau ada kata utama berarti dia terang. Ya, minimum utama. Oke, di sini berarti ditulis sesuai dengan rumus delta Y sama dengan L tan theta. Oke. Nah, atau bisa juga kita tulis rumus delta Y sama dengan L kali ke sini ya, L tangen theta. Nah, tadi kan kita udah dapat nih L-nya berapa? 20. Dia buat dalam sentimeter ya, apa-apa lah ya. Tapi nanti satuan ini harus dalam sentimeter. 20 cm dikali tangen 49. Nah, 20 dikali 1,15 sama dengan 23 cm. Nah, lebar maksimum utamanya, jadi bagaimana? Nah, maksimum utama berarti 2 delta Y ya, sama dengan yang ini. 2 delta Y. Yang ini. Dia nggak dibuat ya. 2 lambda ya. 2 lambda. Ya, atau di sini ada nggak dibikin di gambarnya? Dia ngikutin pola yang ini sih, jadi semakin besar dia lambda 2 lambda 3 lambda. Nah, cara mencari tahunya gimana sih Bu? Apakah ini 2? Nah, ini aja sih dilihat pusat layar ke minimum utama, berarti dia itu yang paling berdekatan dari lebar maksimum utama. Jadi dia 2Y, 2 delta Y, tinggal kita kalikan. 2 delta Y sama dengan 2 dikali 23 sama dengan 46 cm. Gitu. Oke, sampai di sini bisa? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau tidak ada, saya rasa kita cukupkan materi, kita udah finalisasi materi interferensi dan difraksi. Ada? Baiklah, kalau tidak ada, nggak ada yang mau ditanya ya? Kalau tidak ada, silakan kalian baca-baca kembali materinya. Ada contoh-contoh soal yang lain, silakan di-keep. Bisa disampaikan di WA group, nanti kita kerjakan sama-sama. Kita bahas di hari Kamis, seperti itu. Untuk materi fisika modern tidak terlalu banyak ya, jadi saya rasa cukup 1 kali pertemuan saja, 1 sesi. Kalau tidak ada, kita akhiri di sini. Memang tidak ada? Memang tidak ada? Oke lah, kalau begitu. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Sehat-sehat untuk kalian semua. Oke, sebelumnya gini, terakhir. Kalian semua paham kan kenapa hari Selasa itu tidak pernah masuk sebelumnya? Karena saya ada baca ya
kuesioner yang kalian buat bahwa dosen yang ini tidak masuk. Yang masuk hanya Pak Gede. Nah, saya agak ngerasa gimana gitu ya. Karena coba dinyalakan komputer videonya. Saya ini nggak usah record.